Oke, baiklah kita akan membahas soal tentang ukuran keruncingan. Soalnya yaitu contoh soal yang pertama, berat badan bayi dalam kilogram yang baru lahir di RS sehat adalah sebagai berikut. Nah, ini dia data berat badan bayinya dan total frekuensinya total seluruh datanya ada 28 orang. Untuk mencari koefisiennya, kita gunakan rumus mencari kuartil. Oke, kita menggunakan rumus untuk mencari kuartil dengan rumus koefisien sama dengan Q3 dikurang 2Q2 ditambah Q1 per Q3 dikurang Q1. Baiklah, kita akan mencari Q1-nya terlebih dahulu. Kita mencari Q1-nya terlebih dahulu. Untuk mencari Q1, kita menggunakan rumus Q1 sama dengan TB ditambah 1, karena mencari Q1 ya berarti 1/4 dikali N dikurang frekuensi QFK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya ya per FQ1 dikali dengan interval. Baiklah. Oke. Untuk mencari TB-nya kita harus mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Oke, kita cari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Nah, frekuensi kumulatifnya atau FK-nya. Cari frekuensi kumulatifnya. Dimulai dengan 2 ya. Berarti 2 ditambahkan 3 sama dengan 5. 5 ditambahkan 5 sama dengan 10. 10 ditambah 7 sama dengan 17. 17 ditambah 6, 23. 23 tambah 5, 28. Baiklah, kita akan mencari TB-nya. Untuk mencari TB juga, kita harus mencari terlebih dahulu letak dari Q1-nya. Oke, kita cari letak dari Q1 terlebih dahulu ya. Letak Q1. Oke. Letak Q1. 1/4 dikali N. 1/4. N-nya adalah 28. Kita masukkan N 28. 1/4 dari 28 adalah 7. Oke, berarti letak Q1-nya nilainya 7 nih. Kita carilah nilai 7 ini ada di rentan frekuensi kumulatif yang berapa. Ini dia kita tandain. Berarti di sini ya. Berarti kita cari TB-nya. TB-nya yaitu adalah 2,9. 2,9 dikurang karena datanya dalam bentuk pecahan, saya ulangi, datanya dalam bentuk desimal, berarti kita tidak kurangi dengan 0,5 tetapi dengan 0,05. 2,9 dikurang 0,05 sama dengan 2,85. Berarti TB-nya adalah 2,85 ditambah 1/4 dari 28 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nih, kelas kuartilnya kan ini. Berarti karena sebelum kelas kuartil berarti adalah 5. Berarti dikurang 5 per frekuensi FQ1-nya. FQ1-nya adalah ini. 5 juga. Oke, intervalnya berapa? Kita cari interval. Untuk mencari interval kita harus tahu dulu TA-nya, titik atasnya. Untuk cari TA-nya sama dengan 3,0 ditambah 0,05. 3,0 ditambah 0,05 sama dengan 3,05. Oke, sudah dapat TA dan TB. Kita cari intervalnya. Berarti intervalnya yaitu TA dikurang TB. TA-nya tadi 3,05 dikurang 2,85. Berarti TA-nya adalah intervalnya adalah 0,2. Berarti intervalnya dikali 0,2. 2,85
ditambah 7 dikurang 5 per 5 dikali 0,2 sama dengan 2,85 ditambah 7 dikurang 5, 2 per 5 dikali 0,2. Nah, kalau kita cari seluruhnya ini nanti dapatlah hasilnya 2,93. Ini untuk Q1. Untuk selanjutnya kita cari juga untuk Q2 menggunakan cara yang sama. Oke, kita cari Q2. Oke, kita cari Q2-nya. Oke, untuk Q2. Untuk Q2 karena TB ditambah, karena mencari Q2 berarti 2 per 4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya per F Q2 dikali interval. Sama dengan kita cari terlebih dahulu letak dari Q2-nya. Letak Q2 berarti 2 per 4 dikali N. 2 per 4 dari 28 dikali 28 sama dengan 14. Berarti letak Q2-nya ada di 14. Kita cari di data kita tadi. 14 itu ada di mana ya? Di sini. Ini untuk Q2. Ini Q1. Ini untuk Q2. Berarti Q2-nya ada di rentan ini. Oke, kita cari TB-nya. TB-nya berarti 3,1 dikurang 0,05 sama dengan 3,05. TB-nya berarti 3,05 ditambah 2 per 4 dikali 28 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya tadi kan 17, ini di bagian ini. Berarti kalau katanya sebelum berarti 10 dikurang 10 per frekuensi F Q2-nya adalah 7 per 7. Kita cari intervalnya. Untuk mencari interval kita cari TA-nya dulu. Titik atasnya 3,2 ditambah 0,05 sama dengan 3,15. Sudah dapat TA dan TB-nya. Selanjutnya kita cari intervalnya. Intervalnya yaitu TA dikurang TB. Berarti TA dikurang TB 3,15 dikurang 3,05 sama dengan 0,2. Dapatlah intervalnya di 0,2. Oke, kalau sudah tinggal kita kerjakan terlebih dahulu. 3,05 ditambah 14 dikurang 10 per 7 dikali 0,2 sama dengan 3,05 ditambah 14 dikurang 10 4 per 7 dikali 0,2 sama dengan. Oke, baiklah, kita selesaikan semuanya. Nanti kita akan dapat 3,16 untuk Q2. Selanjutnya untuk mencari Q3. Sama seperti yang tadi juga. TB ditambah, karena Q3 berarti 3 per 4. 3 per 4 N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per F Q3 dikali interval. Baik, kita cari terlebih dahulu letak dari Q3. Letak Q3 sama dengan 3 per 4 dikali N. 3 per 4 kali 28 sama dengan
21. Jadi letaknya ada di 21. Kita cari deh. Dan nilai 21 itu ada di mana? Ada di sini. Oke. Dari sini berarti Q3 ada di sini. Ada di sini Q3-nya. Berarti tinggal kita masukkan dan TB-nya. TB-nya 3,3 dikurang 0,05 sama dengan 3,25. TB-nya 3,25 ditambah 3/4 kali 28 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya. Tadi kelas kuartil. Frekuensi kumulatifnya 23, sebelum kelas kuartil berarti 17. Dikurang 17 per frekuensi Q3-nya adalah 6. Kita masukkan 6 dikali, kita cari intervalnya. Kita cari TA-nya dulu. Dengan titik atas 3,4 ditambah 0,05 sama dengan 3,45. Oke, selanjutnya intervalnya adalah 3,45 dikurang 3,25. 3,45 dikurang 3,25 sama dengan 0,2. Dapatlah intervalnya 0,2. Kita selesaikan 3,25 ditambah 21 dikurang 17 per 6 dikali 0,2 sama dengan 3,25 ditambah 21 kurang 17 itu 4. 4/6 dikali 0,2. Kita selesaikan seluruhnya, dapatlah nanti kita 3,38 untuk kuartil 3. Sudah dapat kuartil 1 sampai dengan kuartil 3-nya. Selanjutnya kita masukkan di rumus koefisien. Berarti koefisien sama dengan kuartil 3 tadi berapa? 3,38 dikurang 2 dikali kuartil 2-nya. Kuartil 2-nya tadi adalah 3,16. 3,16 kita masukkan kuartil 2-nya 3,16 ditambah Q1-nya 2,93 per kuartil 3 dikurang kuartil 1. 3,38 dikurang 2,93 sama dengan 3,38 dikurang 6. Kita kalikan dulu ini ya. 2 dikali 3,16 dapatnya 6,32 ditambah 2,93 per dikurangkan 3,38 dikurang 2,93 dikurangkan dapatlah dia 0,45. Oke, kita selesaikan kembali. Kita selesaikan dapat min 0,01 per 0,45. Nah, jawabannya adalah min 0,022. Perhatikan, di sini adalah min. Perhatikan, di sini min. Karena hasilnya minus, berarti koefisien kemiringannya lebih kecil dari 0. Kalau koefisien kemiringan lebih kecil dari 0, jadi distribusinya adalah negatif. Oke, itu cara mengerjakan soal dari berat badan bayi dalam kilogram yang baru lahir di RS sehat adalah koefisiennya kemiringannya lebih kecil dari 0, jadi distribusinya adalah negatif.